Perkenalkan, nama saya Angga Nandika, mahasiswa Retaker Blok 14 Modul 1 Angkatan 2015. Hari ini kita akan belajar soal pewarnaan kuman. Jadi, kenapa kok kuman perlu diwarnai? Karena pada dasarnya sitoplasma kuman itu transparan. Jadi perlu diwarnai untuk dapat membedakan antara bakterinya dengan lapang pandang mikroskop. Tujuannya apa kok diwarnai? Untuk melihat morfologi, struktur, dan sifat-sifat kuman. Oke, jadi jenis-jenis pewarnaan kuman itu cukup banyak ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah pewarnaan diferensial. Yang ini. Jadi ada dua. Kenapa kok disebut pewarnaan diferensial? Karena dia menggunakan menggunakan lebih dari satu macam cat warna. Kalau pewarnaan gram dia pakai karbol, kristal ungu, lugol, dan lain sebagainya. Kalau yang satunya itu Ziehl-Neelsen, itu dia memakai fuksin karbol sama ethylene blue kalau nggak salah. Gitu. Oke. Pertama-tama pewarnaan gram. Pewarnaan gram digunakan untuk membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Untuk pewarnaan gram dia menggunakan empat zat warna, yaitu crystal violet sebagai primary stain, kemudian iodine, lugol iodine, decolorizer-nya alkohol atau aseton, dan counter stain atau pewarna kontrasnya safranin. Nah, ini nanti kita bahas. Sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat yang penting untuk penentuan jenis kuman. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu gram negatif, bakteri gram negatif. Gram negatif bakteri punya dua lapis membran plasma dan lapisan peptidoglykan yang lebih tipis dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu bakteri gram positif, dia lapisan peptidoglykan itu yang warna ungu ini lebih tebal dia. Dan lapisan peptidoglykan ini dapat mencapai 30 lapisan. Oke, sekarang kita ke cara pewarnaan. Setelah kita membuat sediaan, cara membuat sediaan adalah kita membuat suatu suspensi kuman. 1 tetes air garam faal ditambah dengan biakan kuman. Kemudian disebar setipis mungkin membentuk lingkaran, dibiarkan kering atau dihangatkan di atas api bunsen. Itu 3 kali dilewatkan di atas api bunsen. Setelah itu, sediaan yang sudah jadi kita warnai dengan karbol kristal ungu atau kristal violet selama 1 menit. Tapi ada referensi yang bilang 5 menit. Referensi 5 menit itu saya pernah baca di mikrobiologi kedokteran FKUI. Kemudian setelah itu zat warna dibuang dan diganti dengan larutan lugol, lugol iodin. Dibiarkan selama 45-60 detik. Larutan lugol tadi kemudian dibuang dan dicuci dengan alkohol 96% selama 15-30 detik. Sampai tidak ada zat warna yang mengalir lagi. Kemudian kita kasih safranin. Setelah dicuci dengan air, kita kasih air fuksin atau safranin selama 1-2 menit. Gitu. Jadi kenapa kok dikasih larutan safranin atau fuksin? Karena di sini fungsinya sebagai counter stain tadi, sebagai pewarna kontras.
tadi kan setelah dia terbasuh tadi dengan alkohol ya kan, decolorization, kuman apa yang kompleks ungu kristal iodiumnya luntur, nanti akan terwarnai dengan safranin gitu. Sehingga tujuannya untuk lebih mudah membedakan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram positif berwarna ungu, kalau yang bakteri gram negatif berwarna merah. Gitu. Nah, ini hasilnya. Gram negatif warnanya pink, kalau gram positif warnanya ungu. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kuman negatif gram itu punya lapisan peptidoglikan yang tipis, ya kan? Dia cuma 1 atau 2 lapisan, dan susunan dinding selnya tidak kompak. Dia ada periplasmic space, ruang periplasmik. Ini pada dasarnya ini ruang kosong gitu. Karena permeabilitas dindingnya lebih besar, maka dia memungkinkan terlepasnya kompleks ungu kristal iodium, ya kan? Dia terlepas kompleks ungu kristal iodiumnya tadi di sini. Kemudian yang putih-putih ini ya kan, yang basil ini, kemudian dia diwarnai dengan safranin supaya dia lebih mudah membedakan. Jadi warnanya jadi pink begini. Seperti itu. Oke, yang kedua kita membahas acid fast stain atau pewarnaan tahan asam. Dia ada 2, pewarnaan Ziel-Nielsen sama pewarnaan Quignon-Gabet. Tujuan pewarnaan Ziel-Nielsen adalah untuk apa? Untuk mengidentifikasi kuman tahan asam dengan kuman tidak tahan asam. Kuman yang tahan asam berwarna merah, yang bukan kuman tahan asam berwarna biru. Tuh. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk diagnosis TBC. Jadi kalau misalnya ditemukan kuman tahan asam dalam sputum penderita, itu dihubungkan dengan ini pasti kuman Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, keberadaan mycolic acid, keberadaan asam mycolat pada dinding sel merupakan dasar dari pewarnaan Ziel-Nielsen, pewarnaan tahan asam. Jadi nanti sifat tahan asam ini disebabkan karena asam mycolat yang terikat dalam dinding sel. Oke, ini nanti akan saya jelaskan acid fast staining. Oke, cara pewarnaan ya. Cara pewarnaan tahan asam. Yang pertama, sediaan kuman tadi. Maaf, saya ulangi lagi ya. Jadi cara pewarnaannya yaitu sediaan kuman tadi diwarnai dengan larutan fuksin karbol. Kemudian dia dipanaskan di atas boiling water selama 8 menit. Ada yang bilang dia dipanaskan di atas api bunsen selama 5 menit. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam larutan H2SO4 5% selama 2 detik. Decolorize with acid alcohol for 15 to 20 seconds. Setelah dia dimasukkan dalam larutan H2SO4 5% selama sekian detik, kemudian dicuci dengan alkohol 60%, kemudian dia dicuci dengan air mengalir. Kemudian dia diwarnai lagi selama 30 detik dengan methylene blue. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya kan, dia kan awalnya kan kalau kita perhatikan di sini ya kan,
Dia kan pada awalnya kan diwarnai dengan karbofluksin ya kan, jadi warna merah. Kemudian setelah dicuci dengan alkohol, maka bakteri tahan asam akan mempertahankan warna merahnya. Sedangkan kuman bukan tahan asam, dia akan melepaskan warna ini. Gitu. Kemudian dia diwarnai dengan methylene blue, tujuannya untuk memberi warna kepada bakteri bukan tahan asam. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kuman tahan asam berwarna merah, kalau dia kuman tidak tahan asam, dia warna biru karena dia sudah diwarnai dengan methylene blue tadi. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.